1, 2, 3, come on. Come on, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 5, kembali lagi kita di video pembelajaran. Nah, hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran IPA yang sudah kita pelajari kemarin ya. Hari ini silakan buka buku kalian halaman 28. Buka buku kalian halaman 28. Kita hari ini belajar tentang fungsi organ pernapasan pada manusia, terutama adalah proses pernapasan manusia. Kita akan mempelajari tentang fungsi organ pernapasan manusia. Oke, sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang fungsi-fungsi dari bagian pernapasan manusia, yaitu alat-alat atau bagian-bagian dalam tubuh kita yang merupakan alat pernapasan pada manusia. Nah, hari ini kita belajarnya lebih mendetail, yaitu tentang proses pernapasan manusia. Nah, hari ini akan Ibu bahas bagaimana proses pernapasan manusia tersebut ya. Seperti kita tahu, fungsi organ pernapasan manusia adalah untuk bernapas ya. Bernapas artinya menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan hari ini kita belajar tentang proses pernapasan pada manusia, di mana terbagi menjadi dua. Nah, proses pernapasan manusia terbagi menjadi dua, yaitu menghirup udara, artinya mengambil oksigen ya. Sini adalah oksigen yang disebut dengan inspirasi, sedangkan untuk menghembuskan udara disebut dengan ekspirasi, artinya dia adalah mengeluarkan karbon dioksida ya. Nah, untuk proses pernapasan ini ya, itu dalam tubuh kita itu mengalami beberapa kontraksi dan relaksasi sebutannya ya. Kalau saat kita menghirup udara atau menghirup oksigen ya, itu mengalami yang namanya kontraksi, sedangkan saat kita menghembuskan udara itu mengalami namanya relaksasi. Mari kita lihat pada organ kita kira-kira ya, apa aja sih yang terjadi prosesnya saat kita bernapas ya. Nah, mari sambil kalian lihat gambar di buku kalian di halaman 28. Di sana ada sebuah gambar yang menyatakan dia proses ekspirasi dan juga proses inspirasi ya. Ibu gambarkan secara ininya aja ya, tapi nanti kalian bisa gambar di buku kalian agar lebih bagus. Oke, ini adalah kondisi paru-paru kita saat mengalami inspirasi atau menghirup udara. Sedangkan ini adalah keadaan paru-paru kita saat menghembuskan udara atau ekspirasi. Nah, untuk alurnya akan dituliskan berikut ini. Oke, ketika kita bernapas ya, yang terjadi adalah diafragma berkontraksi. Artinya yang tadi dia melengkung, artinya dia mendatar ya. Kemudian otot-otot antar tulang rusuk berkontraksi dan rongga dada mengembang ya. Nah, inilah yang rongga dadanya mengembang. Diafragma berkontraksi, rongga dada dan paru-paru mengembang. Maka kita sedang menghirup udara. Sedangkan untuk menghembuskan udara, diafragma melengkung ke atas ya. Diafragma melengkung ke atas.
dan otot-otot antar tulang rusuk itu berelaksasi, ya. Kemudian rongga dada mengempis. Ini rongga dada dan paru-paru mengempis atau mengecil, ya, saat udara keluar. Udara yang keluar di sini adalah CO2, sedangkan udara yang masuk di sini adalah O2. Nah, kurang lebih seperti inilah proses kita bernapas, ya, menghirup udara dan menghembuskan udara. Untuk lebih memahami lagi, Ibu tunjukkan, ya, ini sebuah praktek di buku kalian ada di halaman 28, bisa kalian lihat, ya. Di sana ada sebuah ini percobaannya. Ini kita anggapkan sebagai paru-paru, ya. Ini paru-paru kita, ini adalah rongga hidung kita saat kita bernapas. Nah, ini adalah diafragma, ya. Kita anggapkan ini adalah diafragma. Jadi ini keadaan saat kita menghembuskan napas, ya, di mana diafragma itu melengkung ke atas, ya. Tapi ketika kita bernapas, ini kita tarik, ya. Ini kita tarik dan lihat, ya. Dan ketika kita mulai menariknya, lihat paru-paru kita mengembang, tapi ketika kita melepas maka dia mengempis. Nah, seperti inilah kita bernapas, ya. Nah, paham, ya? Ini ketika dia mengempis, ya, saat kita mengeluarkan udara, maka paru-paru kita pun mengempis dan kita tarik ketika kita bernapas. Terus menerus seperti inilah proses pernapasannya, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Ini bernapas nih. Nah, seperti inilah paru-paru kita kalau bersih, ya. Jadi Ibu ingatkan untuk kalian untuk tidak mengkonsumsi ataupun mencoba untuk menggunakan rokok ataupun minuman yang beralkohol, karena akan berefek pada paru-paru, ya. Jadi tetap gunakan pola hidup sehat. Oke. Sampai di sini dulu materi kita hari ini tentang proses pernapasan manusia secara inspirasi dan ekspirasi. Bu harap kalian mengerti dan memahami proses dari pernapasan, ya. Oke, untuk latihan kamu di rumah, untuk lebih memahami lagi apa yang sudah kita bahas pada hari ini, latihan halaman 31 nomor 2, ya. Halaman 31 nomor 2. Bu harap dari video pembelajaran ini kalian lebih mengerti dan lebih memahami lagi tentang proses pernapasan pada manusia. Sampai di sini dulu materi kita hari ini dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.